Oke, kembali lagi di teman kantor, teman kantor channel, teman kanor. Emang kita kanor-kanoran, enggak. Oke, kali ini dalam sesi review, saya kembali lagi mereview sebuah senter. Tapi kali ini senternya buat dipakai di kepala, namanya headlamp. Biasanya headlamp ini dipakai buat pendaki-pendaki gunung atau mereka yang beraktivitas tinggi sehingga dia tidak perlu menggunakan tangan karena dipakainya di kepala. Oke, namanya adalah Top LED High Power Headlamp Cree XML T6 Plus Charger tipe 568D. Warnanya hitam, black. Nanti gue cantumin ya di sini, di sono, terserah editor lah. Biar kalian bisa langsung lihat gitu loh. Karena di sini ada SKU-nya yang bisa dilacak langsung ketika kalian mau menggunakan mau membeli senter ini di Jakarta Notebook. Seperti biasa kita beli ini di Jakarta Notebook. Gak usah banyak cincong lagi. Kita bongkar. Dalam pembagian per paket ini, seperti biasa, saya sudah buka untuk melakukan pengecekan isi dari paket dan senternya itu sendiri agar ketika diterima dalam kondisi baik dan bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya lah. Masa berfungsi tidak sesuai dengan fungsinya? Kalau nggak diretur kan. Oke, kita buka. Ini adalah senternya. Sebuah center headlamp dalam paketnya ini dia bisa dibuka, bisa dibongkar pasang ternyata. Oh, kayaknya oke juga nih headlamp. Baterainya 2 sesuai dengan tempatnya. Charger mobil coy. Dapat charger mobil, woy. Ada indikatornya lagi. Oke. Ini dah. Charger mobil, ini baterainya. Charger mobil. Kabel charger dengan kabel power. Lumayan. Langsung dapat chargernya coy. Lengkap, kosong. Pikir kan? Oke. Kita ulas senternya itu sendiri sekarang. Oke. Senter ini dilengkapi dengan chip XML T6. Lumayan buat sebuah senter. Tombol on off-nya ada di sini. Oke. Uniknya senter ini, jangan masuk ke situ dulu deh. Kita masuk ke sininya dulu. Bahannya, karetnya ini lumayan ya. Lumayan lentur. Bisa disesuaikan panjang pendeknya ketika masuk ke kepala. Kabelnya pun dia menggunakan kabel spiral seperti ini. Jadi ketika kalian memakai helm pengaman, helm safety, ini masih bisa dipakai. Dia bisa melar tuh sesuai dengan ininya, sesuai kabelnya ini sesuai dengan panjang. Oke. Tempatnya ini sendiri dia punya 2 baterai. Nah, 2 baterai sesuai dengan yang diberikan. Oke. Dan ada tempat chargernya disediakan. Kecil sih emang, tapi bisa disediakan. Oke, langsung kita coba aja ya. Dia menggunakan baterai 18690. Di paket sudah tersedia, kita tinggal pasang aja. Bentar, kita coba dulu. Satu baterai dia bisa nggak ya? Oh, udah bisa. Sudah hidup.
Berarti dengan satu baterai ini, oh, dia ada 3. Ada 3 mode, terang, redup, dan strobo. Oke. Berarti dengan satu baterai, dia sudah bisa dipergunakan sebenarnya. Cuman karena dikasih 2 baterai, apa salahnya kita pasang semuanya. Maksudnya biar daya tahannya itu lebih lama. Kita tutup. Kayaknya ini tidak waterproof ya. Sepertinya demikian. Oke. Oke, kita coba. Maaf. Ada rambut saya sudah panjang karena PSBB. Jadi saya coba rapikan. Aduh. Oke. Beginilah hasilnya. Cukup terang untuk soal lampu. Saya nggak tahu itu hasilnya gimana, tapi ada bedanya nggak kameramen? Aman. Ada nggak bedanya? Itulah hasilnya. Kalau mau ngelihat, nah, ini terang, mode terang. Ini mode gelap, redup. Ini strobonya. Kamera lampu senter ini, headlamp ini sebenarnya kenapa saya tampilkan di review kita? Karena selain bisa ditaruh di headlamp, difungsikan sebagai headlamp, tapi ini sebenarnya bisa difungsikan di body. Karena headlamp ini bisa dilepaskan lampunya khusus beserta baterainya. Ketika dilepaskan, dia bisa dicantolkan di tempat di mana ada cantolan. Oke, maksudnya seperti ini. Kita coba lepaskan. Ini mah nggak usah dilepas nih. Ini mah nggak usah dilepas yang ini. Tinggal tarik aja ke sini. Salah. Ini tarik ke sini. Nantilah. Ini maksudnya dilepaskan. Knockdown. Dan lepas. Fungsinya adalah ketika kita tidak mau menggunakan ini di kepala, kita tetap masih bisa menggunakan ini dimanapun, di mana ada cantelan yang bisa nyantel di sini. Oke, kita praktekkan langsung. Saya punya sebuah tas ransel yang biasa dipakai. Standarnya strappingnya buat anak gunung ya. Oke, kita langsung praktekkan. Yang kita butuhkan adalah sebuah cantolan tambahan. Ada cantolan. Ini cantolan bukannya cantolan yang standar ini ya, bukan yang standar rock climbing, tapi cantolannya 5.000 atau 10.000 satu lah, yang murah aja. Maksudnya buat ngegantung ini. Gitu loh. Pasti setiap tas gunung ada tali ini. Oke, maksudnya tali ini adalah buat ngikat apa sih namanya ini? Bro, apa sih namanya ini, bro? Gue lupa. Handle pintu, coy. Handle pintu, coy. Buat nyantelin buat ngikat stripping ini supaya nggak lepas. Gue baru ingat. Stripping ini supaya nggak lepas. Oke? Cantelan ini fungsinya
adalah, ini kan ada cantelan nih. Saya cantelin di sini. Masuk. Kan cantelan nih. Ini cantelan nih. Nih, cantelan nih. Gue taruh sini kek, serah. Tapi gue taruh aja di sini. Oke. Nempel ke body. Ini taruh aja di sini. Biasanya tas gunung banyak cantelan. Dan tanpa dipasang di sini. Jadi, ketika jalan pun, kita bisa langsung ngelihat. Jadi, nggak usah ditempel di sini, kepala. Kalau nempel di kepala kan, kalau jalan, ada beberapa orang, termasuk gua ya, ada beberapa orang, termasuk gua, kalau kepala diikat, itu kebanyakan pusing. Nah, kalau pakai yang model kayak gini, itu kita bisa bebas. Dan ini juga bisa enaknya ini bisa di zoom. Ketika mau diarahkan tinggal, ya, karena ini tadinya kendor loh. Ya, tinggal diarahin aja. Nggak mungkin kan kita pegangin ini terus-terusan. Tinggal diarahin aja ke kiri atau ke kanan. Kalau ke atas sih ini sebenarnya masih capable ya. Kalau mau ditaruh di bawah, ke atas kayak gini. Ini nyorotnya ke atas. Ini kalau dibawahin bisa tuh. Ini mau nyorot jalan. Ini ke atasan lagi, ini ke atas. Jadi fleksibel, cukup fleksibel. Gitu loh. Cukup fleksibel. Cukup banyak fungsinya juga. Oke. Kelemahannya, untuk seri yang ini, itu adalah air. Karena di balik sini, masih terlihat di balik sini, oke. Ini maksudnya sih bagus ya buat pendingin dari lampu LED-nya itu sendiri, ya kan? Tapi di sini terbuka di mana masih terlihat kabel di sini. Nah ini saya sih nggak recommended ini dipakai ketika hujan. Ketika hujan mendingan dicopot dan diselamatkan karena mengingat kapasitas baterai yang dipasang di sini cukup besar. Sebaiknya ketika hujan ini jangan dinyalakan. Konslet langsung rusak selesai, ya kan? Kita tidak bisa menggunakannya ini. Ini juga ada zoomingnya juga lumayan. Bisa lihat sendiri, zooming. Yes. Bisa lihat sendiri, zoomingnya lumayan, meskipun sedikit loh ya. Zoomnya bisa dilihat hasilnya seperti ini. Cukup lah. Buat gue sih kayaknya cukup deh. Buat gue ya. Nggak tahu buat kalian ya. Kalian yang biasa naik gunung, ini berguna. Kepake banget. Yakin gue kepake. Atau nggak yang buat bekerja di perkebunan ketika malam, mau entah itu mau patroli, mau apa, ini kepake banget. Kepake. Dan enaknya, lampu headlamp ini selalu ketika dia nyala, selalu ada tanda. Jadi di dalam kegelapan pun orang nggak kelihatan, sinar nggak tembus, nggak ada sinar, masih terlihat lampu merah yang dari belakang. Dengan harga berapa ini? 57.000. Kita bisa dapat ini semua lengkap. Chargernya lengkap. Ketika traveling, kita lagi explore dengan menggunakan mobil,
Tapi kegiatan outdoornya sudah ini, ketika mau dipakai lagi tinggal colok. Bisa ngecas. Ketemu colokan, tinggal colok. Bawa power bank, ada power. Dengan harga segitu, dibanding dengan kelengkapan seperti ini, worth it lah ya, kalau gue bilang ya. Karena gue juga dulu pernah punya kayak gini, punya headlamp seperti ini. Gue beli 36.000 kalau nggak salah. 36.000 kalau nggak salah ya. Tapi gue cuma dapat headlampnya aja. Ininya aja. Headlamp beserta stripping. Tanpa baterai. Gitu loh. Jadi buat gue yang itu bukannya nggak murah. Tapi nanti kita akan mencari segala sesuatu untuk melengkapinya itu. Nah, mencarinya itu kan cukup makan waktu lama ya. Untuk charger ini mungkin bisa gampang dicari karena substitusi charger ini itu bisa disubstitusi dengan handphone jadul yang kepalanya seperti power jack kayak gini. Cuman nggak akan dapat yang seperti ini. Ini agak sulit nyarinya, kecuali kalau kita sengaja nyari di aksesoris mobil. Dan tahu sendiri kan aksesoris mobil kayak gimana kan. Dan itu juga pun agak sulit gitu loh dapatnya. Kalau ini masih rada gampang lah dicari lah. Cuman PR juga nyarinya. Dari 3 ini aja kita jadi PR. Buat gua, dengan membuang 20.000 untuk dapat segini ya murah lah ya. Nggak terlalu mahal ya, supaya kita nggak ribet-ribet juga, apalagi kalau kita lagi melakukan suatu ekspedisi, project di luar di lapangan gitu loh, yang memerlukan lampu, dan kita perlu nge-recas lagi karena jangka waktunya lama. Dengan senter ini, headlamp ini cukup untuk melakukan kegiatan tanpa repot-repot mencari pelengkapnya, dan ketika menggunakan, nggak usah ribet lagi. Gitu loh. Buat gua, headlamp ini cukup berfungsi. Karena selain murah, dapatnya juga banyak. Oke. Sekian review gua kali ini mengenai headlamp ini. Semoga dapat menjadi dasar buat kalian untuk membandingkan headlamp lainnya. Gue tahu headlamp yang kayak gitu bukannya satu, tapi ada banyak. Gue juga di rumah juga punya yang headlamp yang seperti ini, kelengkapan yang nggak lengkap, cuma headlampnya doang, tapi dia waterproof. Ada di Jakarta Notebook juga, cuman mesti dicari. Gue nggak nge-review yang itu karena kelengkapannya kurang. Gitu loh. Makanya gue review ini, kenapa? Karena kelengkapannya cukup lengkap dan kayaknya layak buat kalian untuk dimiliki dan mempergunakannya. Oke, kita tutup aja review kali ini. Semoga kalian bisa menjadikan sebagai suatu patokan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel teman kantor ini. Sampai jumpa.